Kakang hitung, berapa kekuatan para prajurit itu? Bisa. Kalau kita menyerang, hanya kita berdua. Tapi jangan khawatir, kita bisa mengatasi. Iya, tapi tugas kita bukan untuk itu. Tugas kita hanya untuk menghitung berapa kekuatan mereka. Iya. Kakang, lihat. Itu... Aku berangkat sekarang. Iya. Pekatik, cepat! Kalau begitu, apa yang dikatakan Pini Sepuh Rikmasita benar. Kita harus lebih dekat untuk mengetahui apakah Prabu Baka dan Segawan Lanang ada di situ. Iya. Ayo. Tunggu. Lihat. Bawa masuk ke kemah. Baik. Ayo. Itu prajurit Malwapati, Ratri. Kenapa bisa tertangkap? Pasti dia akan disiksa untuk dimintai keterangan. Mungkin bisa kita rebut dia kembali, Kakang. Harus. Kalau tidak, dia terpaksa akan buka mulut. Kita harus mendekat, Kakang. Iya. Tapi, bagaimana caranya kita mendekat tanpa diketahui oleh mereka? Jadi benar, rajamu tidak ada di Malwapati. Bicara! Sekali lagi aku bertanya. Benar, rajamu tidak ada di Malwapati. Saya tidak akan menjawab. Oh. Tenang, Kakang. Tenang. Tugas kita bukan untuk memerangi, tapi hanya untuk menyelidiki kekuatan mereka. Kita bisa disalahkan nanti kalau sampai terjadi keributan. Iya. Singamandala, buang orang tak berguna ini. Baik, Sang Prabu. Ini kesempatan untuk menjajaki kekuatan mereka. Kakang, jangan, Kakang. Ingat, tugas kita bukan untuk memerangi, tapi hanya untuk menyelidiki. Tenang, Ratri, tenang. Prajurit itu sangat luar biasa, Sang Prabu. Kita lihat dulu. Apa dia mampu menghadapi prajurit lain? Prajurit mana? Lepaskan panah! Tutup semua celah! Kakang, cepat kembali, Kakang. Siluman-siluman itu akan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cepat kembali, Kakang. Cepat. Terpaksa mengorbankan prajurit itu. Tapi kita sudah mendapatkan buktinya bahwa di belakang Singamaruta adalah musuh-musuh lama Gusti Prabu Anggingdarma. Ayo. Bantai dia!
Jadi, Paman Singamaruta ada di sana bersama dengan saudaranya, Singamandala. Iya, Gusti Patih. Dan sebenarnya kami pun sangat berat untuk menyampaikan ini, Gusti. Tapi Kalian benar. Kalian harus bicara apa adanya. Dinda, Jangan karena Paman Singamaruta ada hubungan dengan saya. Kalian jadi takut untuk bicara. Atau berusaha menutup-nutupi apa yang sebenarnya kalian lihat. maafkan kami, Gusti. Maafkan kami, Gusti. Saya justru berterima kasih. Karena saya jadi tahu siapa sebenarnya Paman Singamaruta. Dinda Dewi. Kanda, tidak perlu ewuh pakewuh. Paman Singamaruta memang paman Dinda. Paman kita. Tetapi kalau memang paman yang diangkat sebagai bini sepuh Malwapati oleh Kanda Prabu Anglingdarma berbuat salah dan berkhianat pada sumpah jabatannya, apa salahnya ditindak? Iya, memang betul Dinda Dewi. Kanda memang pernah menegaskan, siapapun yang menentang pemerintahan yang syah, maka dia akan berhadapan dengan Kanda. Kanda, sudah banyak contoh pemimpin-pemimpin besar yang hancur karena ulah keluarganya yang tidak benar. Kita harus hindari itu, Kanda. Baiklah Dinda, dengan dukungan Dinda, masalah ini akan Kanda bawa ke sidang bini sepuh Malwapati. Keinginan Pati Batik Madrim untuk memanggil dan menyidangkan bini sepuh Singamaruta sangat kita hargai. Dan ini mencerminkan bahwa Sang Mahapati dan Dewi Kusuma Gandawati sangat adil dan bijaksana dalam bertindak. Iya kan? Ini berarti kesempatan bagi bini sepuh Singamaruta untuk membantah bukti-bukti dan membela dirinya. Tapi kelihatannya panggilan sidang ini tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Kenapa? Kita semua jadi bertanya-tanya. Kenapa kesempatan baik untuk membela diri ini disia-siakan oleh Singamaruta? Berarti Singamaruta benar-benar terlibat persekutuan dengan Prabu Baka dan Sigawan Lanang. Iya, tepat sekali. Saya rasa Singamaruta pun terlibat dalam persoalan elang emasnya Ratu Gendrawani. Benar. Saya sudah menyatakan curiga sejak dari dulu. Ingat kemunculan Prabu Anglingdarma palsu? Singamaruta juga terlibat. Kamu hanya jauh, Suliwa. Tidak melihat dari dekat apa yang terjadi sebenarnya. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang mereka lakukan. Mengerti kamu? Ya, itulah sebabnya dengan tanpa malu-malu ia terima pengangkatannya menjadi Patih Malwapati ketika Patih Batik Madrim tidak ada. Kami setuju. Kami menyimpulkan Singamaruta makar dan bersalah. Nah, sekarang hukuman apa yang pantas kita berikan? Umur hidup atau... Terima kasih. Terima kasih, sidang bini sepuh yang mulia. Tuntutan hukuman sudah diberikan. Tetapi tersangkanya tidak ada. Bagaimanapun juga, kita harus memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membela diri. Senopati Dharmayuda. Ya, Gusti. Tolong jemput Paman Singamaruta. Sendiko Dawu, Gusti. Gusti. Mohon maaf, Gusti Patih. Ada berita buruk. Berita buruk? Bini sepuh Singamaruta bersih tegang dengan Tabib Suliwa di Kepatihan, Gusti. Apa? Maaf, Paman. Apa yang saya lihat? Itu yang saya laporkan, Paman. Kamu... Paman Singamaruta. Paman. Paman. Duduk.
Kalau Paman mau melakukan pembelaan diri Paman, Paman bisa lakukan nanti dalam sidang para pinsepuh. Bagaimana dia mau menghadapi sidang? Kalau di persidangan nanti, dia harus siap dengan bukti-bukti adanya gerakan bawah tanah yang dia bina. Hei, jangan asal bicara kamu, Rikmaseta. Ladala Singamaruta, saya tidak asal bicara. Di sini tertulis jelas, membuktikan siapa pimpinan gerakan bawah tanah itu. Dan ini apa, ha? Tercantum dalam sumpah Trineng sah yang harus selalu diucapkan. Malwapati! Hancurkan! Angling Dharma! Singkirkan! Madrim! Singamaruta! Raja kami! Bagaimana Singamaruta? Masih mau ngelak? Bukti sudah sangat cukup kuat, Paman. Tapi ini saya lakukan demi putramu Danurwenda dan Batik Madrim. Paman sudah bicara berkali-kali tentang ini pada Kusuma Gandawati istrimu. Paman? Dinda. Paman, kenapa anak kami Danurwenda dan nama saya disebut-sebut? Kenapa? Dengar Nanda Kusuma Gandawati. Malwapati, kerajaan ini adalah milik Batik Madrim. Paman Singamaruta, inilah pernyataan yang paling tidak saya suka. Suka memutarbalikkan sejarah. Ananda, ini adalah... Sejak dulu semua juga tahu, Batik Madrim adalah Batik Madrim, putra Ramandapati Mandrasena, Mahapati Malapati. Tunggu. Dan siapapun tahu bahwa Raja Malapati di masa Patih Mandrasena adalah Mahaprabu Pancalaradya, Ramanda Rai Prabu Angin Dharma. Batik Madrim adalah Batik Madrim, putra Patih Mandrasena. Dan Rai Prabu Angin Dharma adalah putra Maharaja Pancalaradya, Raja Malapati. Begini Batik Madrim, Paman Singamaruta, semuanya sudah berakhir. Dan menurut peraturan yang berlaku, Paman harus segera menghadiri sidang para pinisepuh. Sebab di sidang pinisepuhlah yang berhak menentukan hukuman apa yang harus Paman jalankan. Senopati Dharmayuda. Iya, Gusti. Kamulah yang melakukan tugas ini. Sendiko Dawu, Gusti. Ngawal. Iya, Gusti. Kawal dia. Mau apa kalian? Kalian pikir aku tidak tahu jalan ke Sitinggil, ha? Singamaruta, kamu jalan-jalan saja. Dinda, tabahkan hatimu, Dinda. Kanda minta maaf. Dinda yang minta maaf. Karena ulah Paman Singamaruta, Kanda menjadi... Gusti Singamaruta kabur! Gusti Singamaruta kabur! Sebentar. Apa saya perlu membantunya, Gusti Patih? Tidak usah, Liwa. Saya yakin Senopati Dharmayuda Paman, Liwa, ayo kita ke Sitinggil. Baik, Gusti. Ayo. Rupanya
Ada yang mendukung gerakan Singamaruta. Kira-kira dibawa kemana dia, Liwa? Penuh dengan teka-teki, Gusti Pati. Ya, Gimana ini? Akan dihadapkan ke siapa saya? Ikut saja. Nanti akan tahu sendiri. Silakan. Silakan. Pakai ini. Apa maksudnya ini? Tidak apa-apa. Pakai saja. Nanti Tuan akan tahu sendiri berhadapan dengan siapa. Ayo, silakan. Selamat datang, saudaraku Singamaruta. Selamat datang dan bergabung di Kerajaan Puserangin. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Saya merasa sangat terhormat menjadi tamu Yang Mulia. Tetapi, saya tetap belum bisa tenang sebelum saya tahu kepada siapa saya menghadap. Oh, saya adalah Raja Samuka, penguasa Kerajaan Puserangin. Yang menjemput Anda adalah Raja Saputra, putra mahkota. Dan sebelah kiri saya adalah Patih Membakala. Dan ini Bahadur, penasihat saya. Bahadur? Ya, Bahadur. Mirinam Bahadur, Bukankah? Ya. Angling Dharma memang pernah membuang saya ke penjara langit. Tapi Rahwana Raj telah melepaskan saya dan membawa saya ke sini, Ya. Dengan kekuatan hitam Rahwana, akan kita tumbangkan kekuasaan Angling Dharma. Dan akan kita tumpas kekuatan hitam lain yang ingin muncul di bawah kita. Ada beberapa kekuatan hitam yang kini ingin menguasai Jawa, Prabu. Ya, sebutkan. Sengkang Baplang dengan Gerenda Sebanya. Ratu Gendrawani dengan Soca Cendawanya. Dan Prabu Baka dengan 3 putri serigalanya. Mereka semua harus dimusnahkan. Pusat pemusnahannya adalah Malwapati. Oh, jadi untuk itu saya dibawa kemari, Yang Mulia. Betul. Apa salahnya kalau kita bersekutu? Betul, Sabu.
menghitung berapa kekuatan para prajurit itu? Bisa. Akan menyusul. Iya. Tapi sudah Wirat kenapa? Jangan khawatir. Malam ini juga Uyut akan berangkat. Agar besok sudah sampai ke Sawo Pitu. Sawo Pitu. Kalau Wirat di sana, kenapa disusul, Yud? Sawo Pitu sekarang sudah dikuasai Sengkang Baplang, Ita. Sengkang Baplang. Siapa Sengkang Baplang? Nama itu juga baru Uyut dengar, Ita. Uyut belum bisa memberikan penjelasan. Kalau belum pergi ke sana. Uyut akan pergi. Hati-hati di rumah ya. Iya, Uyut. Wirat, kalau saja tidak ada Satria anak tercinta kita, aku pasti menyusulmu. Ada apa, Wirat? Bencana apa lagi yang menimpamu? Satria? Jagat Satria? Jagat? Jagat? Hah! Hah! Maling! Kembali! Hah! Mau kau bawa kemana anakku? Hei! Maling! Maling Durjana! Kembalikan anakku! Maling Durjana! Siapa kamu sebenarnya? Siapapun kamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ekspresikan cintamu. Atau serahkan bayi itu padaku. Siapa kalian? Rupa, cepat selamatkan anak itu. Biar mereka, aku yang hadapi. Kejar dia! Kita tinggalkan mereka. Celaka. Apa kata Kakang Pati Membalaka nanti? Kalau tahu kita gagal merebut bayi itu. Bagaimana aku bisa masuk tanpa ketahuan? Ini dia.
Periksa. Bagaimana? Aman? Aman. Jalan. Tunggu. Periksa lagi. Turun. Periksa dari atas. Apa ini? Jo. Buka. Itu dedek makanan kuda, Tuan. Oh, ya sudah. Turun. Jalan. Bagus. Aku bangga dengan keberhasilan kalian. Dengan bayi ini, akan kupaksa Sudawirat untuk memanggil Lokahita. Dengan begitu, ada 5 pendekar tangguh bergabung dengan kita. Oh iya, tapi kenapa sampai sesiang ini kalian baru sampai? Kami menghindari pembuntutan, Guru. Apa? Ada orang lain yang menghendaki bayi ini? Ada, Guru. Siapa? Siapa? Tidak jelas, Guru. Tahu-tahu muncul dan meminta bayi ini. Iya, Guru. Kami memilih buru-buru kabur, Guru. Betul, mereka cukup tangguh. Kelihatannya mereka bukan orang sini, Guru. Iya, Guru. Kalau begitu, bayi ini pasti ada apa-apanya. Harus kutanyakan pada Sang Grenda Seba. Jangan, Kang Bablang. Jangan semua pertanyaan kamu ajukan kepadaku. Aku tidak tahu menahu tentang bayi itu. Aku tidak tahu apakah dia punya sesuatu atau tidak. Aku bukan siluman pecah. Aku bukan siluman yang percaya pada adanya kekuatan lain. Iya, Grenda Seba. Kalau tujuanmu mengambil bayi itu untuk memancing munculnya istri Sudawirat, lakukan itu. Tapi ingat, jangan pernah kamu berpikir ada sesuatu dalam diri bayi itu. Yang ada di depanmu hanya Grenda Seba. Tidak ada yang lain. Iya, Grenda Seba, junjungan kami. Tapi kau jangan khawatir. Akan kulindungi bayi itu agar dia tidak terlacak oleh siapapun. Termasuk yang kalian sebut-sebut ingin merebut bayi itu. Mana kamu? Hei. Wirat? Ya, aku di sini. Katanya kamu dalam tahanan. Kamu kali yang akan masuk tahanan. Ya! Siluman 3 senyawa. Siapa di balik semuanya ini?
Selamat datang di Sawopitu. Apa yang telah kamu lakukan pada Sudawira? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Semua pengikut-pengikutku memakai kalung tanda persekutuan. Jadi, kamu juga akan menjadikan aku sebagai budak? Bukan budak, tapi sekutu. Kurang ajar. Berarti Sudawira juga terikat seperti itu. Aku harus bisa berpura-pura menjadi sekutunya. Tidak mungkin aku dapat menolong tanpa memegang talinya. Iya, aku harus menolong dari dekat. Baik, aku terima tawaranmu menjadi sekutu. Rupa, Kencah, pertemukan dia dengan yang dia cari. Baik. Mari. Lebih baik menurut. Jangan buang-buang tenagamu. Ya, kamu benar. Lebih baik menurut. Sambil mempelajari ilmu setan apa yang kalian miliki. Masukkan dia ke ruang tahanan. Baik. Bawa dia. Uyut Sawega? Wirat? Sudah Wirat? Iya. Siapa? Uyut. Oh ya Uyut, ini Padmasari dan ini Priamitra suaminya. Sudah berapa hari ini Singamruta belum datang juga? Apa yang terjadi dengannya? Apa kami perlu ke Malwapati untuk melakukan pengamatan, Romo? Saya lebih senang kalau Segawan Lanang yang ke Malwapati. Satu, dia sudah paham seluk-beluk Malwapati. Dan yang kedua, Segawan Lanang bisa memanfaatkan ilmu halimunannya. Saya akan berangkat. Kalau memang saya yang harus berangkat, Gusti Prabu. Tapi Sang Prabu... Tidak, Singamandala. Biar Segawan Lanang saja yang berangkat. Jangan khawatir, Singamandala. Saya pernah mengobrak-abrik Malwapati. Bulu kuduku selalu merinding kan mendengar lolongan seperti itu. Aku baru mau bilang begitu.
tidak ada salahnya kalau peristiwa itu saya ulangi lagi kan? Kalian mengecewakan aku. Mengecewakan Kakang Prabu Raja Sammuka. Maafkan kami, Kakang. Kalau bayi itu masih di tangan ibunya, saya yakin pasti bisa direbut. Iya, Kakang. Lelaki berpakaian abu-abu itu memang sangat kuat. Sangat kuat? Berdiri. Kalian tahu siapa lelaki itu? Dari mana asalnya? Dia tidak bicara, Kakang. Dia tidak menyebutkan nama, Kakang. Kalian berdua! Di tempat. Jangan bergerak. Hamba menghadap Yang Mulia. Duduk. Bagaimana? Gagal? Benar, Yang Mulia. Menurut Kongso Rupo dan Kongso Rupi, penculik bayi itu sangat tangguh, Yang Mulia. Hah? Bagaimanapun, bayi itu harus kalian rebut. Tapi, kemana kami harus cari lelaki penculik bayi itu, Yang Mulia? Yang apa saya harus punya berangkat cari-cari, Paduka? Maksud saya, apa saya yang harus mencarinya, Paduka? Paduka, saya juga bersedia kalau diperlukan. Oh, nanti dulu. Sepertinya belum. Raja Saputra, Saya Ramadewaji. dampingi Patih Membakala. Cari penculik bayi itu. Gunakan mata silumanmu. Kamu pasti bisa menemukannya. Baik, Ramadewaji. Ya, pergi. Sekarang kembali ke masalah penyerangan ya. Ayo katakan, apa yang harus kita lakukan? Pengamatan. Kita harus melakukan pengamatan dulu. Perlu kita hidupkan kembali elang emas kita. Kamu menguasai ilmu itu secara cendawa? Iya, karena keinginanku untuk menolong anakku, aku berhasil menciptakan elang emas. Sayang, Nyi Jantur telah menghancurkan karyaku itu. Aku rasa tidak ada salahnya kalau kau buat sekali lagi elang emas itu. Jangan khawatir, aku akan memanggil arwah gentayangan dari bekas anak buahku. Iya. Aku rasa semua pasti setuju kalau kita buat lagi keajaiban ini. Iya, setuju. Boleh. Saya setuju. Bagus sekali. Durgandini, sesuai janji, kamulah yang harus mengisi roh. Nasmala. Wah. Jangan dipegang. Buron kecut. Buron kecut. Aku memanggilmu. Aku memanggilmu. Buron kecut. Aku memanggilmu. Aku memanggilmu, buron kecut. Akhirnya kamu datang, buron kecut. Apa kabar, Nyai Durgandini? Baik. Ada yang manggil saya, Nyai. Buron kecut, masuklah kau ke dalam wadak elang emas ini. Jadilah kamu mata-mataku. Kenapa saya harus mau? Hei, kamu arwah penasaran yang tidak punya tempat tinggal tetap. Nyai, saya menyukai kebebasan saya. Saya bebas kemanapun saya suka. Bukan malah. Kamu menentang perintahku. Hei, Putri Buron, kau mau menuruti perintahku atau tidak? Ratunya kutu, ha?
Ampun. Ayo. Maafkan saya. Ampun, Nyai. Ampun. Ini kau dalam genggamanku. Susu. Asmala, taruh burungnya di situ. Iya, ya. Masuk kamu dalam wadahnya. Anjing Sukmo tanpa logo. Selesai sudah. Tapi roh buron kecut masuk secara terpaksa Durgandini. Itu jiwanya. Jangan khawatir. Sekarang kita suruh dia bekerja. Siapa yang harus saya... Nyai? Hei, siapa yang menyuruh kamu menjadi... Hah? Jadi apa yang harus saya lakukan, Nyai? Terbang kamu sekarang ke Malapati. Rekam semua kejadian di sana. Dan cepat kamu laporkan. Baik, Nyai. Bagus. Lihat di sana. Buka gerbang. Siapkan panah. Kelihatannya elang itu yang membuat mereka sibuk. Elang itu bukan elang sungguhan, tapi elang buatan. Elang mata-mata. Mereka mau membunuhku. Lepaskan! Luar biasa. Siapa pencipta burung itu? Kenapa tidak bergabung saja dengannya? Tapi masa bodoh dengan elang itu. Aku harus mencari kesempatan untuk masuk. Kenapa para pendekar bisa berkumpul di sini semua? Tabgang Tameng! Itu pasti elang yang waktu itu pernah datang ke sini. Pandega. Siap, bidik! Lihat, dia kabur, Gusti. Iya. Dia baru saja selesai memata-matai kita. Pandega, berapa korban yang jatuh? Cukup banyak, Gusti. Elang yang sekarang lebih ganas. Nandrapati. Paman? Aku bawa kabar tentang Singa Maruta. Oh ya? Dia sekarang ada di negeri Pusar Angin. Pusar Angin? Pusar Angin bangkit lagi dan Singa Maruta ada di sana. Saya tidak tahu pasti, Sang Prabu. Tetapi yang jelas begitu mendengar ini, Batik Madrim langsung mengajak sesepuh Malwapati itu ke Setinggil. Kelihatannya untuk membahas masalah itu. Berarti Batik Madrim tahu bahwa apa yang akan ia hadapi semakin berat. Sang Prabu, dengan adanya Singa Maruta di Pusar Angin itu, berarti kita akan berhadapan dengan Pusar Angin, Sang Prabu. Angin adalah negeri yang dibangun
oleh kekuatan hitam Rahwana Raja. Pusar angin akan memusuhi siapapun juga yang dianggap tidak bersekutu dengannya. Menurut Sang Prabu, kita akan bersekutu dengan pusar angin. Kita kalahkan dulu Malwapati. Baru kita bicara tentang pusar angin. Ada saran. Bagaimana menghadapi Malwapati setelah kamu lihat peta kekuatan mereka? Bagaimana? Terlalu banyak pendekar tangguh di sana, Sang Prabu. Kita harus mencerai-beraikan mereka dulu sebelum benar-benar menyerangnya. Iya, kamu benar. Kamu tahu bagaimana cara mencerai-beraikan mereka? Hah? Kita kacau daerah-daerah kekuasaan Malwapati. Karena kekacauan di tempat itulah Batik Madrim akan mengirim para pendekar dan para senopatinya ke daerah-daerah itu. Begitu kekuatan mereka pecah, baru kita hajar Malwapati. Bagus nih Durgandini, bagus. Saya setuju dengan rencana itu. Membuat kerusuhan di pelbagai daerah. Lalu menyerang Malwapati ketika kekuatan Malwapati pecah belah. Saya setuju. Saya dukung itu. Aku juga mendukung. Tapi siapa saja pelaksananya? Membuat satu kerusuhan di satu daerah ke daerah lain, itu tidak mudah, Durgandini. Iya, memang. Tapi kalau yang melaksanakan itu seekor elang, semuanya akan berjalan dengan mulus. Apalagi elang bisa terbang ke sana kemari dengan kecepatan tinggi. Aja. Kita pernah melakukannya. Iya. Tapi apa yang dilakukan oleh buron kecut itu akan lebih mengerikan. Baik nih, saya tunggu bukti. Jadi... Nggak jadilah. Kita tunggu saja Durgandini. Ya kan Durgandini? Putri-putriku, Iya, Romo. kalian sanggup melaksanakan rencana membuat kekacauan di pelbagai daerah Malwapati? Sanggup, Romo. Bagus. Oh, jangan khawatir. Bopo juga akan panggil para denawa dan para manusia siluman untuk membantu kalian. Jangan diminum air itu. Maaf, saya haus. Jangan diminum. Saya haus. Sudah kukatakan, aku haus. Kenapa tidak boleh? Padahal disediakan untuk siapa saja. Kalian tidak bersahabat. Baik. Tunggu. Lihat ayam itu. Apa yang kamu maksud dengan ayam itu? Maafkan kami. Kami bermaksud baik. Air dalam gentong itu beracun. Beracun? Iya. Lihatlah. Itu buktinya. Gendut, ambil. Baik, Kakang. Racun? Kami sendiri yang meracuninya, Nini. Loh, kenapa begitu? Panjang ceritanya. Tapi akan saya beberkan alasannya.
Kalian ini siapa sebenarnya? Saya kepala keamanan di desa ini. Dan mereka ini pembantu saya. Oh, maafkan saya. Kami yang salah, Nini. Seharusnya saya mengingatkan dengan kata-kata, bukan dengan cambuk. Tapi kalau tidak begitu, air itu pasti sudah diminum oleh Nini. Iya, saya mengerti. Cambuk, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ini kepala desa, Nini. Tidak bersekutu dengan segawan lanang juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan ada aku, Durgandini. Dan ini Kasmala. Ya kan, Kasmala? Iya, Nyi. Iya. Tapi kamu jangan cuma iya di mulut saja. Jangan khawatir, Kasmala akan membantu. Benar. Tidak akan mengingat si Bahadur, kepala goyang-goyang. Tidak, Nyi. Bagus. Kalau begitu kita akan benar-benar menjadi sekutu. Pertanyaan saya, apa perlu kita selidiki dulu apa peran yang dimainkan oleh Segawan Lanang hingga sampai menyusup ke Malawapati? Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain? Ya, aku setuju. Tapi siapa yang bertugas? Saya yang akan bertugas. Serahkan tugas penyelidikan itu pada saya. Petarung Segawan Lanang. Rupanya kamu di sini. Saya belum berhasil memanggil para denawa, Sang Prabu. Tapi para manusia siluman bisa. Dan mereka bersedia membantu kita. Jadi sudah bisa dipastikan mereka yang akan melakukan kerusuhan. Iya, Sang Prabu. Lalu, bagaimana dengan Kenanga, Kantil, dan Cempaka? Mereka tidak perlu terlibat dalam kerusuhan. Mereka harus bersama-sama kita menyerang. Begitu Malawapati kosong, kehilangan para pendekar dan senopatinya. Bagus, bagus. Bagaimana? Setuju dengan rencana Segawan Lanang? Setuju, Romo. Kapan kira-kira kerusuhan dilaksanakan? Paling lambat besok malam. Besok malam. Ya. Lihat. Bagus sekali elang itu ya. Elang apa ya? Elang apa bagaimana? Iya, elang liar atau piaraan orang. Wah, masa bodoh. Pokoknya aku mau menangkapnya. Nanti yang di dalam terganggu. Iya. Ayo, cepat. Itu. Jaga pasukan! Lang. Lihat burung itu. Teman kita diserang burung itu. Siap, ayo, menang. Awas. Cepat lapor Gusti Prabu. Ada apa ini? Lah, Gusti. Itu elang Gendrawani, Romo. Iya, aku tahu. Elang yang dibuat dari emas, darah segar, dan roh gentayangan. Tapi kenapa dia bikin keributan di sini? Itulah yang harus kita selidiki. Hantu dan pencuri itu bekerja sama. Sebenarnya tidak ada hantu.
Yang satu berkelompok menjadi hantu, agar seluruh jajaran keamanan desa memusatkan perhatiannya pada gangguan para hantu. Dan yang satu kelompok lagi menyusup menjadi maling, masuk ke rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya. Ya. Alasan itu masuk akal juga. Dan kenapa hantu dan maling itu tidak ada yang terjebak minum air beracun yang ada di gardu jaga atau tempat-tempat lainnya? Kenapa bisa begitu? Karena hantu dan malingnya adalah orang-orang yang sangat mengenal desa ini. Mohon maaf, Kiduku. Ya? Kalau boleh, malam ini saya akan telanjangi ulah mereka. Ya, saya setuju, Nini. Wah. Kiduku, jangan langsung setuju saja, Kiduku. Karena kita belum begitu kenal sama orang ini. Jangan-jangan... Dia pendekar? Apa salahnya saya percaya padanya? Tapi Kiduku... Malam ini juga, kamu tidak usah pulang. Kamu harus ikut terlibat dalam penjebakan ini. Tentu saya mau, Kiduku. Tapi, Kiduku... Jangan tapi-tapi. Kamu harus ikut mendampingi aku terus. Ayo ke depan. Kamu saja yang ke sana. Sudah, kamu saja yang ke sana. Ayo kita sama-sama. Ayo. Saja, Yuki. Kenapa? Waduh, saya betul-betul takut sama hantu, Kiduku. Jantung saya bisa copot kalau melihatnya nanti, Kiduku. Kamu pikir aku tidak takut? Itu, lihat Kiduku. Ada kereta. Kiduku. Aduh. Aduh, Kiduku, saya bisa kencing di sini. Kalian sekali-sekali belajar berani, kenapa? Kamu pikir aku tidak takut? Dut, kamu kenapa, Dut? Ya, gendut. Ini. Basah. Mereka bukan hantu. Ayo, bawa cari keluar. Biar dia lihat kalau hantunya orang. Takut, jangan, aduh.
kami. Cambuk, Gendut, Biar Kakak, saya yang maju Kakak. Sudah kalah baru berani. ini maling-malingnya. Satukan mereka. Oh. Kalian rupanya. Maafkan kami, Kiduku. Iya, Kiduku. Maafkan kami. Hei, kamu kan juga warga sendiri, seperti juga hantu-hantu itu. Iya, Kiduku. Siapa yang menyuruh kalian? Ayo ngaku. Sekarang siapa yang menyuruh kalian? Atau kutotok jalan darah kalian supaya kalian tidak bisa bicara sama sekali. Kalian mau? Jangan. Kalau begitu ngaku. Ki Carik yang nyuruh. Hah? Carik? Mana Carik? Ampun, Ki. Oh, kamu sendiri dadangnya? Hah? Pura-pura takut. Karena takut hidupmu terbongkar, begitu? Kurang ajar. Di mana-mana selalu ada musuh dalam selimut. Saya mohon pamit, Kiduku. Iya, Terima kasih atas pakaian barunya dan juga kudanya. sama-sama.